Shalom adik-adik pelayanan anak GPIB Horeb. Selamat berjumpa bersama Om Prayit. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari Om Prayit ajak kita semua berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin membuka firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berikan kami kepandaian, hikmat Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah siap dengan kitab sucinya? Hari ini kita akan membaca bagian dari kitab suci, dari perjanjian lama, kitab Keluaran. Silakan dibuka Alkitabnya. Kitab Keluaran, pasal yang ke-19, ayatnya pasal 16 ayat 19 sampai dengan 24. Om Prayit akan coba bacakan untuk adik-adik semua. Keluaran pasal 16 ayat 19 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakan sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat, 2 gomer seorang. Kemudian semua pemimpin umat datang memberitahukannya kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan selebihnya, sisihkanlah untuk disimpan sampai pagi. Mereka menyisihkannya sampai pagi, seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Sampai sedemikian bagian firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama adik-adik. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik yang kekasih, cerita ini mau mengajak kita semua, adik-adik semua, ada dalam situasi proses perjalanan bangsa Israel yang sudah dikeluarkan Allah melalui Nabi Musa untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka sudah bebas. Mereka sudah lepas. Mereka sudah keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tapi adik-adik, dalam perjalanan mereka bersungut-sungut. Mereka seperti ingin kembali karena mereka merasakan lebih nyaman di tempat perbudakan. Mereka bisa makan enak. Beda seperti ketika mereka dalam perjalanan di tanah Mesir. Padang gurun, panas. Mereka ingin semuanya mereka punya. Adik-adik yang kekasih, bangsa Israel mengeluh dan mengeluh. Ingin selalu hidup enak. Tidak mensyukuri bahwa mereka sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan yang memaksa mereka harus bekerja, diatur sedemikian rupa. Tapi sekarang mereka sudah bebas dan mereka tidak mensyukuri itu. Mereka justru menginginkan yang lebih dari itu. Adik-adik yang kekasih, tapi Musa oleh Allah dipakai untuk mengingatkan bangsa Israel. Mengingatkan untuk apa? Mengingatkan agar mereka mau mensyukuri anugerah Tuhan. Karena Allah sudah memelihara selama dalam perjalanan yang berat. Allah tetap memberikan makan, tetap memberikan minum secukupnya mereka tidak kekurangan.
Nah, inilah yang Musa ingin ingatkan kepada bangsa Israel, agar mereka tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi belajar bagaimana bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Nabi Musa tidak kurang sabarnya untuk terus dipakai Allah mengingatkan bangsa Israel. Adik-adik yang kekasih, kita sebagai anak Tuhan, mari apa yang adik-adik punya kita syukuri, karena Tuhan peduli dengan kita. Apa yang ada pada kita itu semua berasal daripada Tuhan. Sukacita kita, sekolah kita mungkin, kehidupan kita bersama mama papa, nah itu semua ada di dalam lindungan Tuhan. Syukuri, itulah adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk adik-adik. Tuhan sayang adik-adik. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebagai anak-anak-Mu, pelayanan anak, Pelkat PA, GPB Horeb, kami mensyukuri Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberikan apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah menjaga kami, menjaga mama papa kami, menjaga kehidupan kami, sekolah kami, masa kanak-kanak kami, dan kami mensyukuri karena Tuhan begitu baik. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga selama-lamanya. Jagalah kami Tuhan, pimpinlah perjalanan kehidupan kami, dan kami percaya hanya bersama Tuhan Yesus kami akan selalu ada dalam pemeliharaan dan seluruh kebutuhan kami tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.